Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik semuanya? Alhamdulillah, pada baik ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, Ibu lihat-lihat di sini teman-teman semua udah pada cantik-cantik ya semuanya ya. Coba Ibu mau ngecek hadiran teman-teman semua di sini. Coba Ibu panggil satu-satu ya. Kalau misalnya udah Ibu panggil, teman-teman bilang hadir Bu. Oke? Oke, Bu. Oke. Ibu manggil. Kairin, hadir? Hadir. Hadir, oke. Nashwa, hadir? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Cia, hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah, hadir. Indri, hadir? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Wah, teman-teman semua di sini pada semangat ya, pada hadir semua. Oke, untuk nambah semangatnya, sekarang Ibu mau kasih tepuk semangat ke teman-teman. Oke? Kita tepuk semangat bersama-sama, oke? Oke, Bu. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, udah pada semangat semuanya ya. Tapi kayaknya masih ada yang lesu nih. Gimana kalau kita nyanyi bareng-bareng? Mau? Oke, kita nyanyi Garuda Pancasila. Gimana? Pada hafal kan? Kita ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, pada pinter-pinter semuanya ya anak Ibu. Sekarang Ibu ingin bertanya, teman-teman di sini ada yang tahu nggak hari ini kita itu mau belajar apa? Coba, ada yang tahu tidak? PPKM, Bu. Iya, benar. Kita hari ini akan belajar pembelajaran PPKN. Nah, di dalam pembelajaran PPKN ini kita akan belajar mengenai keberagaman karakteristik individu. Coba, kenapa sih kita harus belajar mengenai keberagaman karakteristik individu? Coba ada yang tahu? Nggak ada? Nah, coba sama Ibu dikasih tahu ya. Jadi, coba teman-teman lihat temennya di sampingnya. Kan teman-teman itu ada yang berdua ya. Coba lihat. Pasti kalian semua punya perbedaan kan? Ada yang suka makan mie, ada yang suka makan nasi. Itu teman-teman beragam kan? Tidak sama. Teman-teman itu pasti punya perbedaan antara teman-teman dan orang lain. Coba teman-teman, udah pada siap belajar? Ya, Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu ingin bercerita mengenai keberagaman karakteristik individu. Coba teman-teman dengerin ya. Nah, setiap orang itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda teman-teman. Dan juga jenis makanan yang dimakan saat sarapan pada setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang biasa makan nasi saat sarapan. Lalu ada juga yang cukup makan roti saja saat sarapan. Nah, jadi kebiasaan yang berbeda pada setiap individu ini merupakan bagian dari karakteristik individu. Kayak gitu teman-teman. Gimana? Udah pada ngerti belum? mengerti, Bu. Coba ada yang bisa menjelaskan nggak apa sih makna dari cerita yang tadi Ibu ceritakan ke teman-teman? Kebiasaan yang Iya, berbeda. benar. Jadi
orang-orang itu punya kebiasaan yang berbeda-beda. Pinter Kairi. Coba teman-teman, Ibu mau bertanya apa yang dimaksud dengan keberagaman karakteristik individu. Diskusikan dengan teman-teman yang ada di sebelahnya ya. Kalau begitu, sekarang pembelajarannya akan dilanjutkan oleh Ibu Rida. Silakan Ibu Rida. Baik, terima kasih Ibu Aska. Anak-anak masih semangat belajar? Wah, hebat. Setelah berdiskusi tadi bersama Ibu Aska, sekarang Ibu minta kalian untuk melakukan kegiatan wawancara. Sebelumnya, apakah kalian pernah melaksanakan kegiatan wawancara? Wah, hebat. Berarti kalian sudah mengerti ya bagaimana cara melaksanakan atau mewawancarai dengan baik dan benar. Sekarang kalian coba lihat lembar kerja atau LKS yang sudah Ibu berikan kemarin. Di sana terdapat langkah-langkah dan isian untuk melakukan kegiatan wawancara. Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk mewawancarai mengenai makanan kesukaan anggota keluarga kalian. Kemudian, hasil wawancaranya dituliskan pada tabel di LKS yang telah Ibu berikan. Dapat dipahami anak-anak? Ya, paham. Baik, sudah siap anak-anak? Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai melaksanakan kegiatan wawancaranya? Bu. Hebat, bagaimana kegiatan tadi, menyenangkan? Baik, sekarang Ibu minta siapa yang mau menyebutkan hasil dari kegiatan wawancaranya? Aku, Bu. Silahkan Elsa. Saya suka nasi goreng dan es jeruk. Ibu suka bubur dan teh manis. Adik roti dan susu. Wah, hebat. Terima kasih Elsa. Nah, tadi setelah melakukan kegiatan wawancara, ternyata setiap individu atau orang memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Contohnya, ayah Elsa suka nasi goreng, ibu Elsa suka bubur, dan kita menyukai makanan-makanan yang lainnya. Nah, perbedaan makanan yang kita sukai itu merupakan keberagaman individu terhadap kesukaan atau jenis makanan yang disukai. Nah, bagaimana sikap kita jika menghadapi orang yang memiliki kesukaan yang berbeda dengan kita? Coba siapa yang mau menjawab? Aku, Bu. Silakan Husna. Menghargai karena setiap orang punya kesukaan yang berbeda. Hebat, terima kasih Husna. Yang lainnya ada yang mau menyebutkan? Aku, Bu. Tidak mengejek, Bu. Pintar sekali, terima kasih Kuina. Wah, hebat ya anak-anak Ibu, pintar semua. Benar ya anak-anak, berbeda adalah anugerah. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membenci perbedaan atau memaksakan kehendak orang lain untuk sama dengan kita. Sikap yang harus kita ambil adalah menghargai perbedaan, termasuk selera makanan keluarga kita yang berbeda dengan kita. Perbedaan itu merupakan keberagaman, dan ada banyak sekali keberagaman di lingkungan kita. Misalnya, keberagaman agama. Nah, di Indonesia ini terdapat beberapa agama. Misalnya ada agama Islam, ada agama Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Adanya perbedaan ini membuat kita saling menghargai dan menghormati terhadap orang lain. Sikap yang harus kita ambil terhadap keberagaman agama itu, kita harus bertoleransi dan menghargai terhadap teman atau tetangga kita yang berbeda agamanya dengan kita. Nah, anak-anak, pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Hikmah. Sebelumnya kita simak video mengenai keberagaman agama. Selamat menonton anak-anak. Gak cuma beras dan daging sapi, ada barang dan hal lain yang diekspor dari negara lain ke Indonesia, yang begitu melekat di kita dan jarang kita sadarin. Dan itu adalah agama kita. Sebagian kepercayaan yang kita anut ini masuk secara berkala di rentang sejarah Indonesia. Agama Hindu dan Buddha dibawa sama orang India. Agama Islam disebarkan oleh orang Gujarat dan Persia. Agama Kristen Protestan dan Katolik nyusul bareng orang Portugis dan Belanda. Dan orang Tiongkok pun ikut ngebawa Konghucu ke Nusantara. Tapi kalau dipikir,
Di sejarah panjang Indonesia, pasti ada aja agama lain yang datang maupun tumbuh sendiri. Lalu, kemana perginya agama-agama itu? Kenapa agama resmi di Indonesia cuma ada 6? Singkatnya, ide tentang 6 agama resmi di Indonesia ini dulu datang waktu zaman Bung Karno. Alasannya, karena ke-6 agama inilah yang jumlah penganutnya bisa dibilang paling besar di negara kita. Padahal sebenarnya sejak dulu kepercayaan itu macam-macam sampai akhirnya sekarang ada 187 agama lokal di Indonesia. Sungguh sangat banyak. Bedanya, mereka lebih ngebentuk kelompok-kelompok kecil dan di sisi lain juga ditekan sama keadaan politik yang hasilnya penganutnya pun gak sebanyak 6 agama resmi yang ada sekarang. Tapi kalau begitu, sekarang gimana nasib 12 juta orang penganut agama-agama lokal tadi? Singkatnya, sejarah mereka itu kelam. Bayangin gini, ada suatu masa di negeri kita waktu orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda dipaksa untuk milih agama resmi yang ada. Meski agama mereka nggak ada di pilihan, mau nggak mau mereka harus memilih. Karena kalau enggak, mereka bakal dituduh ateis, bahkan komunis, yang bikin mereka susah dapat kerja dan dikucilkan dari masyarakat. Di era ini pula, diskriminasi terjadi kepada masyarakat etnis Tionghoa yang membuat agama Konghucu sempat enggak diakui. Untungnya, sekarang keadaan udah berubah. Seenggaknya, para penganut agama lokal ini udah bisa ngeliat setitik harapan di balik langit yang selama ini mendung. Ya, karena sekarang pemerintah udah bisa nyantumin keterangan lain atau dalam tanda kutip agama ketujuh di kolom agama kartu identitas mereka. Tapi pengakuan kepercayaan ini belum betul-betul ngangkat agama lokal jadi setara dengan 6 agama tadi. Karena faktanya, di beberapa tempat, para penganut kepercayaan ini masih ngalamin perlakuan berbeda waktu ngurusin dokumen negara. Atau anak-anak mereka bingung waktu belajar agama di sekolah, karena pelajarannya nggak ada. Atau mesti ngadepin banyak tantangan, bahkan untuk sekedar beribadah sehari-hari. Semua ini masih perlu kita perbaikin karena Undang-Undang Dasar kita ngejamin semua orang untuk milih agama dan kepercayaan yang mereka anut, tanpa dibatasin apa agamanya. Karena itu nggak mustahil kejadian. Banyak negara nggak butuh nyantumin agama di identitas penduduk negaranya. Karena sebenarnya pun Indonesia itu satu dari hanya 8 negara dari 195 negara di dunia yang penduduknya nyantumin agama di KTP. Tapi tentu aja, bagi kita agama jadi identitas yang melekat dan gak bisa dihilangin begitu aja. Dan pencantuman agama di KTP pun gak ngehalangin kita untuk beribadah sesuai dengan keyakinan. Karena pemerintah juga akan dukung itu semua selama tujuannya baik. Memang, aslinya kita perlu resapin lagi upacara bendera tiap Senin yang mungkin sering kita dengerin sambil bercanda sama temen. Ikutin pembina dan baca keras-keras Pancasila kita. Karena dengan begitu, kita nggak akan lupa untuk menghargai umat agama lain dan agama lokal karena mereka juga percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Tugas kita lah untuk menjaga Indonesia jadi lebih damai dan terbuka. Dan seperti biasa, terima kasih. Anak-anak, kita sudah selesai menonton video. Video tadi berisi tentang apa? Agama, Ya, Bu. benar. Video tadi berisi tentang keberagaman agama di Indonesia. Ada berapa jumlah agama yang diakui di Indonesia? 6, Bu. Ya, betul. Ada 6. Apa saja? Buddha. Tepat sekali. Ada Islam, Protestan atau Kristen Protestan, Katolik atau Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, anak-anak, kalian sudah mewawancarai teman kalian tentang makanan dan minuman kesukaan mereka. Makanan dan minuman kesukaan kalian pasti beragam. Meskipun berbeda-beda, kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Berteman dengan siapa saja, saling membantu satu sama lain, tidak boleh bertengkar, dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja sikap untuk menjaga kebersatuan dalam keberagaman? Toleransi, Bu. Ya, benar. Saling toleransi, saling musyawarah dalam memecahkan masalah, dan lain-lain. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kita sebagai manusia tentu memiliki fisik, sifat, atau karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut meliputi apa saja?
Ya, benar. Jenis kelamin, ras atau suku, agama, hobi, dan lain-lain. Kita harus bersatu dalam keberagaman. Bersatu dalam keberagaman membuat kita menjadi lebih kuat. Sesuai dengan semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Baik anak-anak, sekarang coba kerjakan lembar evaluasi yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Oke, Bu. Baik, kalian sudah selesai mengerjakan lembar evaluasi yang Ibu bagikan. Udah, Bu. Sekarang coba siapa yang berani menyampaikan aktivitas belajar apa saja yang kita lakukan pada hari ini? Nonton video. Wah, hebat! Pembelajaran kali ini sudah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kali ini dipimpin oleh siapa ya? Coba oleh Ivan. Silakan Ivan. Berdoa. Terima kasih Ivan sudah memimpin doa. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu mohon maaf ya jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.